Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berjumpa di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bermohon kepada Allah taala kebaikan-kebaikannya dan berlindung kepadanya dari segala keburukan. Salat dan salam kita aturkan untuk Rasul yang tercinta yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga Allah taala mengokohkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita insyaallah taala. Baik hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tauhid karya Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullah alaihi. Kita masuk di bab yang ke-38. Bab yang ke-38. Syekh Muhammad rahimahullahu taala mengatakan qaulullahi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Ya, ini judul bab yang beliau berikan. Ya, jadi sekali lagi ya, di bab ini sama dengan beberapa bab yang sebelumnya yang pernah kita sebutkan, beliau rahimahullahu taala tidak menyebutkan judul ya untuk bab yang beliau sebutkan di sini, ya, tapi hanya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kita bacakan tadi yang beliau jadikan sebagai judul bab di sini adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-60. Dan maksud bab ini yang disebutkan oleh para ulama kita di buku-buku mereka yaitu pembahasan tentang wajibnya berhukum, ya wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau yang mungkin kita katakan ya pembahasan ini tentang orang, ya, bagaimana hukumnya orang yang berhukum, mengambil hakim yang selain hukum dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keterkaitan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya ya tentu ada ya dan sangat kuat. Karena di pembahasan yang sebelum ini, di bab yang sebelum ini, bab yang ke-37, penjelasan tentang hukum orang yang mentaati para ulama, ya, para pemimpin dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu di bab sebelumnya, ya. Nah, di bab ini ya pembahasan kita hari ini pembahasannya tentang pengingkaran. Ya, pengingkaran terhadap orang yang ingin berhukum
kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau di bab sebelumnya kita membahas tentang ketaatan kepada tokoh-tokoh agama, kepada para pemimpin dalam perkara yang haram, ya, menghalalkan yang haram, ya, kemudian mengharamkan yang halal. Nah, di sini ya pembahasannya lebih ke persoalan pengingkaran terhadap orang yang mengambil hukum atau berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan bacakan dulu ya dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, dalil yang pertama yaitu sebagai judul bab ini. Ya, tentu kalau ingin dibahas persoalan ini tidak cukup hanya satu ayat yang disebutkan di sini. Tapi di ayat-ayat selanjutnya ya, kita akan sedikit ya bahas tentang masalah ini. Ya, jadi di ayat yang pertama ya Allah taala mengatakan, Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengaku bahwasannya mereka beriman, ya, beriman kepada apa yang diturunkan padamu dan yang diturunkan kepada yang diturunkan sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila tagut. Ya, mereka itu ya mengaku beriman tapi mereka ingin apa? Berhukum kepada tagut. Ya, yang mereka berhukum kepada tagut. Wa qad umiru ay yakfuru bih, sementara mereka telah diperintahkan untuk ingkar, kufur ya, kepada tagut itu. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Ya, dan setan ingin menyesatkan mereka. Ya, ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, dan seterusnya kita akan langsung bahas saja ya persoalan ini. Di bab ini ya Syekh rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang kandungan tauhid ya, kandungan tauhid dan salah satu dari konsekuensi tauhid itu apa itu? Yaitu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Ya, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus perkara ya, dalam urusan-urusan kita, ya, dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan, yang diperselisihkan. Ya. Ya. Ya, karena ini ya merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Ya, merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Ya. Ya, jadi siapa ya siapa saja orang yang mengetahui ya, mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah dia harus tunduk patuh kepada hukum Allah ya, dan ajaran yang dibawa ya, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisinya. Ya, jadi konsekuensi dari syahadat ini ya, dia harus berhukum ya, dengan hukum Allah, tunduk patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala ya, dan hukum ya, ajaran yang datang dari sisinya yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini konsekuensi ya. Dan syahadat la ilaha illallah ya, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Nah, jadi berdasarkan konsekuensi ini, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah, ingat ya, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah, tapi dia berpaling, ya berpaling dari menjadikan Rasul sebagai hakim, ya, yaitu mengambil yang selain Rasul sebagai hakim, ya, dalam persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi, yang diperdebatkan dan sebagainya, maka hakikatnya dia sudah berdusta, bohong, ya, dalam persaksian dia bahwasanya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, jadi walaupun dia mengucapkan itu, ya,
tapi dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pemutus perkara dalam urusan-urusan ini, ya maka hakikatnya dia sudah berdusta, ya, mendustakan syahadat tersebut, ya, mendustakan ya syahadat tersebut. Ya. Nah, di ayat ini, ya, kalau kita sudah paham yang apa saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala mengingkari, Allah Ta'ala mengingkari orang yang mengklaim keimanan, mengklaim dia mengaku beriman kepada apa yang diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada ajaran-ajaran yang diturunkan sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada saat yang bersamaan, dia justru berhukum, mengambil hukum kepada yang selain hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Problem, masalah sekali yang seperti ini. Jadi ini pengingkaran, ini mengingkari, ayat yang Allah turunkan ini mengingkari orang-orang seperti ini, mengaku beriman kepada ajaran yang diturunkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajaran yang sebelumnya dari Allah Ta'ala, tapi justru dia berhukum kepada yang selain kitab Allah dan kepada yang selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menyebutkan itu sebagai apa? Berhukum kepada togut. Berhukum kepada togut. Dan togut ini mungkin sudah pernah kita sebutkan dahulu di beberapa pertemuan yang dahulu. Ringkasnya dia adalah, kalau berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi, tentu definisinya banyak. Ada yang menyebut togut itu setan, ada yang menyebutnya tukang sihir, ada yang menyebutnya berhala, ada juga yang menyebutnya sesembahan, semua sesembahan selain Allah. Nah, Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi yang menyebutkan dengan definisi yang bagus, beliau katakan bahwa togut itu semua perkara yang melampaui batasannya, semua perkara yang melampaui batasannya, termasuk dalam persoalan ini. Ketika orang mengambil sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud tagut di sini di ayat ini tentu saja itu yang kita sebutkan tadi itu, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari hukum Allah dan Rasulnya kepada yang selain keduanya, kepada yang selain hukum-hukum yang selain keduanya, selain hukum Allah dan selain hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini celaan, celaan kepada orang yang seperti itu. Dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian justru berpaling kepada hukum yang selain keduanya, hukum-hukum kebatilan. Tentu saja yang kita maksud ini adalah hukum-hukum yang batil, yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dimaksudkan dengan tagut dalam ayat ini. Padahal Allah sebutkan di ayat tadi, waqad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka diperintahkan untuk ingkar kafir kepada tagut itu. Dan sudah pernah kita jelaskan dalam makna la ilaha illallah dulu, bahwasanya konsekuensi dari iman kita kepada la ilaha illallah, kita harus ingkar kepada tagut. Ingkar kepada tagut, yaitu semua sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, dan setan berkehendak ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Baik. Itu ayat yang ke-60. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang itu di ayat yang pertama tadi itu, marilah patuh kepada ajaran yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka diajak, jika dikatakan pada mereka marilah kita patuh kepada ajaran yang diturunkan Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka engkau akan melihat orang-orang munafik itu
ya engkau akan melihat orang-orang munafik itu berpaling, ya menahan diri darimu, ya dengan sekuatnya, dengan sekuat-kuatnya. Dalam mana apa? Mereka berpaling, tidak mau datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini, ya. Jadi mereka ini orang-orang yang diajak untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hukum yang diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru mereka berpaling dengan kesombongannya, berpaling dengan kesombongannya. Dan Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan ayat ini merupakan dalil bahwa siapa saja yang diajak untuk bertahkim, berhukum kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, tapi dia enggan untuk melakukan itu, berpaling, jauh, lari, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Masuk dalam kategori orang-orang munafik yang disebutkan di ayat ini. Baik, lanjutannya Allah Ta'ala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Maka bagaimana jika mereka itu ditimpa oleh musibah disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Kemudian mereka mendatangimu dengan bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak menghendaki kecuali kebaikan dan kedamaian. Nah, orang-orang ini, orang-orang munafik ini, Allah menyebutkan bagaimana ketika mereka itu ditimpa oleh musibah. Musibah yang disebabkan apa? Perbuatan mereka sendiri, yaitu dosa-dosanya. Disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, dosa-dosa mereka. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa yang dimaksudkan musibah di sini adalah keburukan mereka, kejelekan mereka, ketika Al-Quran turun menjelaskan tentang kedustaan mereka itu. Al-Quran turun mendustakan tentang keadaan mereka. Dan ini tentu musibah yang paling buruknya, ketika kemunafikan mereka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun makna musibah ini umum, banyak, semua yang dilakukan disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri, disebabkan oleh dosa-dosa mereka, dalam fisiknya, hatinya, agamanya, Dan yang paling besar tentu saja adalah musibah hati tadi itu, musibah yang Allah berikan dalam hatinya dan juga dalam agamanya. Nah, Allah sebutkan bagaimana ketika mereka ditimpa itu, kemudian summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billah, mereka bersumpah, mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, in aradna illa ihsanan wa taufiqa, bahwasanya mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan dan kedamaian. Nah di sini di ayat ini, ketika mereka ditimpa oleh musibah itu, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uzurnya, menyampaikan uzurnya. Mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, bahwasanya mereka itu tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan niat baik, kecuali dengan niat baik, menginginkan kebaikan, menginginkan kedamaian. Dan ini sifatnya orang-orang munafik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanis-manis muka kalau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi dengan kebusukan. Baik, Allah berfirman selanjutnya, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka itu. Berpalinglah engkau dari mereka. Sebagai apa? Sebagai bentuk kehinaan. Kehinaan untuk mereka, untuk orang-orang ini. Wa'idhum, berikan mereka nasihat.
Ya, berikan mereka nasihat, takut-takuti mereka dengan siksa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ya, dan sampaikan ya kepada mereka qaulan baligha, ya, ucapan yang baligh, ya, yang bisa berpengaruh pada hati, ya, sebagai nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang ini, ya, kepada orang-orang munafik ini. Ya. Kemudian Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya jika mereka itu ketika mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, kemudian mereka mendatangimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, ya, dan Rasul pun meminta ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. Niscaya mereka akan mendapatkan Allah itu tawwaban rahima. Ya, Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, jadi ini petunjuk untuk mereka, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, yaitu Allah memberikan petunjuk kepada perkara yang bisa menghindarkan mereka dari keburukan, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, jika mereka lakukan ini, mereka akan dapatkan dua hal. Ya, yaitu ketika mereka beristighfar, ya, diri mereka beristighfar, kemudian Rasul juga memohonkan ampun untuk mereka, ya, balasannya Masya Allah, ya, mereka akan dapatkan apa? Allah itu sebagai Tawwab, Maha penerima taubat, ya, dan juga Rahim, ya, zat yang Maha pengasih, ya, penyayang, ya, kepada hamba-hambanya. Baik, kemudian lanjutannya ayat ini, ya, masih berkait dengan persoalan tadi, berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, ya, penting ayat ini kita pahami, fala wa rabbik, ya, demi Tuhanmu, ya, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka itu tidak beriman, ya, mereka tidak beriman, ya, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim, ya, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam apa yang mereka perselisihkan, dalam perkara yang mereka perdebatkan, ya, fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat, ya, mereka tidak dapatkan rasa berat dalam hatinya atas apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu, ya, pasrah, ya, tunduk patuh, ya, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ayat ini, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan untuk kita semuanya, ya. Ya, sini Allah, di ayat ini Allah bersumpah dengan rububiyahnya, ya. Jadi biasanya, ya, kita sering dapatkan Allah bersumpah dengan hamba-hambanya, kan, ya, wal-laili, ya, wad-duha dan sebagainya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan dirinya, dengan rububiyahnya sendiri, ya, fala wa rabbika, ya, demi Tuhanmu, ya, demi Tuhanmu. Jadi urgen sekali, dan ini cuma 3 ayat saja, ya, di 3 tempat di Al-Quran Allah menyebutkan dengan cara seperti ini. Fala wa rabbik, ya, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Jadi Allah bersumpah, ya, bahwasanya, ya, dia bersumpah dengan dirinya bahwasanya tidak ada keimanan bagi orang-orang ini hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, ya. Jadi mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul itu sebagai apa? Hakim, sebagai pemutus perkara dalam semua perkara yang mereka perselisihkan, ya, dalam perkara yang mereka sengketakan, ya. Ya, jadi mereka jadikan Rasul sebagai hakim. Cukup seperti itu? Tidak. Allah katakan, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, ya. Mereka jadikan Rasul sebagai hakim, kemudian mereka tidak dapatkan rasa berat dalam hatinya, ya, mereka tidak dapatkan rasa berat dalam hatinya atas apa yang Rasul putuskan, ya, biasanya kan orang secara lahir, ya, menjadikan Rasul sebagai hakim, kan, ya, misalkan, tapi hatinya menggerutu, ya, kan, seperti itu biasanya. Tapi ini tidak boleh, ya. Jadi tidak beriman sampai dia menjadikan Rasul sebagai hakim, kemudian dia tidak rasakan rasa berat, ya, dalam hatinya atas apa yang Rasul putuskan. Jadi lapang hatinya,
ya dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ajarannya, ya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk pasrah. Tunduk pasrah. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau Anda ingin ya disebut beriman ya dengan sebenar-benarnya iman, ya, jadikan Rasul sebagai hakim ya dalam urusan-urusan kita ini. Kemudian tidak ada keberatan sedikit pun dalam hati kita ya, untuk menerima keputusan Rasul itu. Kita tunduk, pasrah, damai ya dengan keputusan itu. Ya, kita terima bulat-bulat ya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada rasa berat sedikit pun ya dalam hati kita. Ya, sepenuhnya kita tunduk, pasrah ya kepada ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ayat berikutnya, dalil kedua yang disebutkan oleh penulis rahmatullah alaihi, wa qauluhu, dan firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 ya, dan ini berkaitan dengan orang-orang munafik juga. Jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka bilang apa? Qalu innama nahnu muslihun. Ya, mereka mengatakan kami ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah ya, orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ayat ini ya, menurut para ulama tafsir kita ya, sebagian perkataan dalam tafsiran ayat ini ya disebutkan oleh Abul Aliyah rahimahullahu taala. Makna dari la tufsidu fil ard, maknanya itu apa? La ta'sau fil ardi. Jangan engkau melakukan maksiat di muka bumi. Ya, jangan melakukan maksiat, pembangkangan di muka bumi. Ya. Jadi la tufsidu, jangan berbuat kerusakan, apa maknanya? La ta'sau. Ya, jangan bermaksiat, ya, jangan membangkang. Ya, melakukan pembangkangan di muka bumi. Jadi kerusakan mereka itu maksudnya apa? Maksiatnya. Ya, kerusakan mereka yang mereka lakukan itu adalah ya maksiat, pembangkangan, ya dosa ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hakikatnya orang yang melakukan maksiat di muka bumi ya sebenarnya dia sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Tentu pasti. Ya. Ya, karena ya kebaikan, kesolehan yang terjadi di muka bumi itu adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan orang bermaksiat, maka dia sudah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya. Nah, apa hubungannya pembahasan ayat ini dengan judul yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala? Ya, jelas sekali ya. Karena orang yang berhukum kepada selain hukum yang diturunkan Allah Ta'ala, atau mengajak kepada hukum yang selain diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sudah mendatangkan kerusakan yang paling besarnya, paling buruknya di muka bumi ini. Ya. Jelas saya rasa ya. Jadi siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, atau mengajak kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka dia telah datang dengan sebesar-besarnya kerusakan. Ya, dia telah datang dengan sebesar-besarnya kerusakan. Ya. Dan ayat ini juga merupakan dalil ya, wajibnya seorang muslim untuk mencampakkan semua pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, hukum-hukum ya, yang bertentangan ya dengan sunnah ya, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun orang itu mengklaim ya seperti yang disebutkan dia tadi, mengklaim apa? Perbaikan, ingin melakukan perbaikan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi tidak boleh ya kita menjadikan ini sebagai uzur ingin melakukan perbaikan tapi dengan mencampakkan ya hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Taib. Kemudian ayat berikutnya, dalil berikutnya disebutkan oleh Syekh, wa qauluhu, dan firman-Nya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah dia diperbaiki, setelah Allah memperbagusnya, memperbaikinya. Ya, ini di surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ketika penduduk bumi itu berada dalam kerusakan. Ya, berada dalam kerusakan, ya. Dan Allah memperbaiki mereka itu, penduduk bumi itu, dengan diutusnya ini, beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa saja yang mengajak kepada perkara yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, ya, di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ya, setelah Allah yang memperbaikinya. Jelas ya? Ya, ringkas saja, ya. Mudah dipahami insyaallah. Ya. Baik, berikutnya lagi karena waktu, mohon maaf. Syekh rahimahullah mengatakan, wa qauluhu, dan Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya, dan siapakah yang lebih bagus hukumnya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya, selain hukum Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang yakin, ya, bagi orang-orang yang yakin. Ya, ini di surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Ya. Nah, di ayat ini Allah Rabb kita Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang keluar dari hukumnya. Ya, dan kita tahu, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala hukum yang terbaik. Hukum yang terbaik, ya, yang mencakup semua bentuk kebaikan dan keadilan. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik, ya, dan lebih adil daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu iman kita sebagai muslim dan wajib kita imani seperti itu, ya. Nah, di ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang keluar dari hukumnya, ya, kemudian berpaling, ya, kepada pemikiran-pemikiran, ya, kepada, ya, doktrin-doktrin, ya, kepada, ya, hukum-hukum, ya, yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh orang-orang, ya, tokoh-tokoh, tanpa ada, ya, landasan syar'inya, ya, tanpa ada, ya, pendukung dari, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, mereka campakkan hukum Allah, ya, dan mereka membuat, ya, hukum-hukum yang mereka anggap baik, ya, berdasarkan akal dan hawa nafsu mereka sendiri. Ya, Allahul musta'an. Ya. Ya. Dan di ayat ini jangan jelas sekali Allah mengatakan, ya, isyarat bahwa siapa saja yang mencari selain hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah mencari, ya, mengambil hukum-hukum jahiliyah. Ya, dia telah mengambil hukum-hukum jahiliyah, siapapun orangnya itu. Ya, Allahul musta'an. Taib. Berikutnya, dalil berikutnya lagi hadis, ya. Syekh rahimahullah mengatakan, An Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, hatta yakuna hawahu
taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai hawa nafsunya itu mengikuti ajaran yang aku bawa. Ya, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai hawa nafsunya ya mengikuti ajaran yang aku bawa. Ya, Syekh penulis mengatakan qala An-Nawawi, An-Nawawi rahmatullah alaihi mengatakan haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Ya, An-Nawawi mengatakan hadis sahih ya, yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya. Nah, hadis ini ya, jadi beliau kutip perkataannya An-Nawawi ya, dalam Arba'in ya, beliau menilai hadis ini sahih. Tapi wallahu alam hadis ini sanadnya dhaif. Ya, hadis ini sanadnya dhaif. Ya. Ya, tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Ya. Pembenarannya banyak ya dalam Al-Quran. Ya, jadi makna hadis ini walaupun dia dhaif ya dalam sanadnya, ya, tapi maknanya benar. Ya, di antaranya kalau di Al-Quran, ya, Allah Taala mengatakan di ayat yang kita sebutkan tadi di An-Nisa, ya, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, sudah kita sebutkan tadi. Ya. Ayat yang lain lagi kalau Anda mau di surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, ya. Tidak pantas, ya, ingat, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, ya, dan seorang mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan baginya satu perkara, satu urusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain, ya, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya, jadi tidak pantas ya. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, satu urusan untuk dia, untuk mukmin tadi, tapi kemudian dia memiliki pilihan yang lain, ya, selain yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mau dalil yang lain lagi di Al-Qasas ayat 50. Ya, surat Al-Qasas ayat 50. Allah Ta'ala mengatakan fa in lam yastajibu laka, ya, fa in lam yastajibu laka, ya, jika mereka itu tidak mau memenuhi panggilanmu, ya, perintahmu, tidak patuh kepadamu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ya, ketahuilah mereka itu hakikatnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, ya, mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Jadi kalau mereka tidak memenuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mematuhi perintah dia, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya ketahuilah mereka itu adalah mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Ya, Allahul musta'an. Nah. Baik. Nah, saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada dua dalil yang beliau sebutkan di sini. Tapi ya riwayat, ya, dari Sya'bi, ya berkait dengan kasus, ya, orang yang berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, tapi saya rasa yang apa kita sebutkan tadi itu sudah cukup insyaallah taala, ya. Ya, sebenarnya masih ada yang saya ingin sebutkan, ya, tentang persoalan hukum ini, ya, yang sering diributkan oleh orang-orang tentang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena waktu saya rasa cukup dulu, ya. Insyaallah apa yang kita jelaskan tadi, ya, sudah bisa, ya, menjelaskan apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah taala. Ya, dan ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman sekalian? Cukup, ya? Ya, nah. Baik, saya rasa itu dulu yang saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat, ya, karena hujan lebat di sini. Ya, mungkin saya khawatir tidak bisa didengar dengan jelas apa yang saya sampaikan. Ya, mungkin kalau ada waktu kita akan sedikit singgung di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.
kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.